Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Purwadi SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi tahun 2024. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di awal kita akan mencoba untuk memaparkan dulu siapa sih sosok Ki Hajar Dewantara itu. Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah sosok tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjadiningrat pada tahun 1889, tepatnya pada tanggal 2 Mei di Yogyakarta. Salah satu kontribusi besar Ki Hajar Dewantara adalah mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, yaitu sebuah gerakan pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat inklusif, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menghargai budaya lokal. Falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara mencakup beberapa prinsip utama. Yang pertama diantaranya adalah pendidikan untuk semua. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, status ekonomi, atau latar belakang budaya. Yang kedua, pendidikan yang berhamba kepada anak. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada anak sebagai subjek utama, bukan sekedar objek. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghargai dan memahami potensi serta kebutuhan individu setiap anak. Yang ketiga, pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan moral siswa. Pendidikan harus membantu siswa menjadi individu yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab. Yang keempat, pendidikan sebagai proses pembebasan. Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan individu dari keterbelakangan dan ketertindasan. Pendidikan harus memberdayakan individu untuk berpikir secara mandiri, kritis, dan kreatif. Yang kelima, pendidikan yang relevan dan konteks sosial dan budaya. Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan zaman yang berkembang. Pendidikan harus mengakomodasi perkembangan zaman serta menghormati nilai-nilai dari tradisi lokal. Falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan dan kontribusi beliau telah mengilhami banyak pendidik dan menjadi landasan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan memiliki beberapa aspek penting yang mencerminkan visinya tentang transformasi sosial dan pembangunan bangsa. Berikut adalah beberapa inti dari pemikiran beliau. Yang pertama, pendidikan sebagai hak untuk semua. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Beliau memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak, termasuk mereka dari keluarga miskin atau dari daerah terpencil. Yang kedua, pendidikan yang melayani anak. Fokus Ki Hajar Dewantara adalah sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya objek. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada kebutuhan, potensi, dan keunikan anak. Pendidikan harus menjadi wahana untuk mengembangkan potensi individu anak secara holistik. Yang ketiga, pendidikan yang menciptakan kemandirian. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan individu yang mandiri, kritis, dan kreatif. Pendidikan harus membantu siswa yang berpikir secara mandiri, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, pendidikan yang relevan dan inklusif. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan zaman. Pendidikan harus mengakomodasi kebutuhan dan realitas lokal, serta menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang kelima,
Pendidikan untuk pembebasan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membebaskan individu dari keterbelakangan, ketidakadilan, dan ketertindasan. Pendidikan harus memberdayakan individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dengan pemikiran-pemikiran ini, Ki Hajar Dewantara telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan sistem pendidikan di Indonesia. Visinya tentang pendidikan yang inklusif, berorientasi pada anak, dan relevan dengan konteks sosial terus mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dan perubahan diri yang dipraktikkan di kelas dan sekolah saya. Refleksi tentang pengetahuan dan pengalaman baru serta perubahan diri yang dipraktikkan di sekolah saya merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa poin refleksi yang dapat dipertimbangkan atau yang akan saya sajikan. Yang pertama, penerimaan pengetahuan baru, di mana saya merespon pengetahuan baru yang saya peroleh di sekolah atau bahkan di kelas. Apakah saya merasa terbuka dengan konsep-konsep baru dan untuk mengintegrasikan ke dalam pemahaman itu sudah mulai saya refleksikan. Saya tidak close-minded, tapi saya lebih open-minded. Kemudian penerapan dalam praktek. Ya, tentunya efektif bagi saya menerapkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam praktek sehari-hari, baik di sekolah ataupun di dalam kelas yang sifatnya lebih spesifik. Apakah saya dengan strategi ini berhasil? Alhamdulillah, dengan metode-metode dan strategi yang dipelajari tentunya ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Selanjutnya, perubahan sikap dan perilaku saya tentunya. Melihat adanya perubahan dalam sikap dan perilaku tentunya akan berubah juga terhadap kondisi dan situasi di sekolah. Saya juga lebih terbuka terhadap orang lain, terbuka terhadap rekan sejawat, apalagi dengan atasan, bahkan hingga terbuka berkomunikasi dengan peserta didik. Yang selanjutnya, evaluasi diri. Bagaimana saya mengevaluasi kemajuan setelah menerapkan beberapa pengetahuan dan pengalaman baru tersebut. Saya merasa lebih berkembang, lebih siap menghadapi tantangan yang tentunya dari hari esok, hari selanjutnya, bulan selanjutnya saya insya Allah sudah siap dari hasil refleksi yang diterapkan pada kehidupan saya, sekolah, dan juga kelas. Selanjutnya itu relevansi dengan tujuan pribadi. Pengetahuan dan pengalaman baru tersebut relevan dengan tujuan pribadi yang kami terapkan atau yang saya terapkan khususnya di sekolah saya. Saya menjadi lebih termotivasi mencapai tujuan yang telah ditargetkan dari awal yang telah direncanakan. Melalui refleksi ini tentunya saya bisa memahami tentang bagaimana pengetahuan dan pengalaman baru tersebut mempengaruhi pengalaman pribadi dan profesional dalam konteks pendidikan. Ini juga dapat membantu saya secara pribadi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau dieksplorasi lebih lanjut di masa yang akan datang tentunya. Selanjutnya, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat direfleksikan dalam proses pembelajaran dan suasana kelas dengan berbagai cara sesuai dengan konteks lokal, konteks sosial, dan konteks budaya di kelas dan di sekolah. Berikut beberapa contoh konkretnya ya. Pendekatan pendidikan secara holistik itu yang pertama. Menerapkan pendekatan pendidikan yang melibatkan aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Misalnya, dengan mengintegrasikan kegiatan seni, olahraga, dan karakter diri dalam kurikulum. Yang selanjutnya, yang kedua, keterlibatan orang tua dan komunitas. Membangun keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, serta mengundang tokoh dan anggota masyarakat lokal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan siswa. Pendidikan berbasis budaya lokal, itu yang ketiga. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan cerita-cerita lokal, lagu daerah atau tradisi lokal sebagai sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memperkuat identitas siswa dengan budaya yang ada di wilayah masing-masing atau di wilayah kami saat ini. Pembelajaran kolaboratif itu yang keempat, mendorong pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif di dalam kelas.
Saya dapat mengatur kegiatan kelompok yang memungkinkan siswa untuk saling belajar dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan proyek bersama. Yang selanjutnya, yang kelima, itu pembelajaran berbasis pengalaman. Memberikan pengalaman belajar yang relevan dan nyata bagi siswa, misalnya dengan mengadakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau melakukan proyek penelitian tentang masalah-masalah sosial di lingkungan sekolah. Yang keenam, penghargaan terhadap keunikan individu. Mengakui dan menghargai keunikan dan potensi setiap siswa. Guru dapat memberikan dukungan dan pembimbingan yang personal kepada siswa yang mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Melalui penerapan konsep-konsep tersebut, suasana kelas dan proses pembelajaran tentunya bisa mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berdaya, dan sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Nah, masuk pada koreksi antar materi yang dibutuhkan itu adalah yang pertama, pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajar di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Saya juga percaya bahwa pembelajaran di kelas haruslah berpusat pada siswa, memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan individu mereka. Namun, saya mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya melibatkan orang tua dan komunitas dalam pembelajaran serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum secara lebih mendalam. Selain itu, saya mungkin belum menyadari betapa pentingnya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, pemahaman saya tentang pendidikan telah berkembang secara signifikan. Saya menjadi lebih menyadari pentingnya melibatkan orang tua dan komunitas dalam pendidikan, serta memahami bahwa pembelajaran seharusnya tidak terbatas hanya di dalam kelas. Saya juga menyadari bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, penting untuk mempertimbangkan. Saya juga menyadari bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, penting untuk mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum. Selain itu, saya memahami juga bahwa pendidikan seharusnya berpusat pada anak, memperhatikan kebutuhan dan potensi unik setiap individu siswa. Hal ini telah mengubah cara saya mendekati proses pembelajaran dan interaksi dengan siswa di dalam kelas. Pertanyaan yang ketiga, pada koneksi antar materi modul 1.1 ini, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas saya dapat segera menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Saya juga dapat memperkuat hubungan antar sekolah, orang tua, dan komunitas, melibatkan mereka dalam kegiatan pendidikan dan mengambil manfaat dari sumber lokal yang ada. Selain itu, saya dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan dalam materi pembelajaran dan memastikan bahwa pendekatan pembelajaran saya memperhatikan kebutuhan dan potensi unik setiap siswa. Dengan demikian, kelas saya akan lebih mencerminkan filosofi dan nilai-nilai yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.